Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini, di pagi yang mubarak ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan jemaah, dan bagian daripada orang-orang yang selalu yatluna kitaballah ya. Karena dalam Al-Quran surah Fatir 29 ya. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ila akhir ayat. Jadi orang-orang yang yatluna kitaballah itu ya seperti kita ini jemaah ya. Ya, orang yang selalu membaca dan tidak cukup membaca, tapi kita kaji, kita pelajari makna, kita pelajari, kita pahami makna dan kemudian aktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah sesungguhnya orang-orang yang yarjuna tijara lan tabur, orang-orang yang selalu berniaga kepada Allah. Jadi kita ini berniaga ini jemaah ya. Niaga insyaallah. Kalau kita pahami, kalau kita maknai, setiap kita mendengarkan atau mengikuti majelis ilmu itu jemaah, dan kita niati itu Pak ya, insyaallah itu bagian daripada orang yang tijaratan lan tabur, orang-orang yang bertijarah atau berniaga kepada Allah. Dan niaga kepada Allah itu berniaga yang tidak akan pernah rugi di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala di majelis-majelis taklim insyaallah. Karena bagian dari taklim itu kan salah satu di antara 3 amal jariah. Baik jemaah, ini bulan Muharram Pak. Tanggal berapa ya Pak? Tanggal 6 kalau tidak salah, kalau tanggal 7. Tanggal 6 Muharram ya. Kalender Hijriah Global Tunggal ya, atau KHGT itu jemaah. Hari Selasa itu tanggal 1 ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti ya tanggal 6. Tanggal 6 Muharram. Enggak terasa ya jemaah ya. Ternyata umur bertambah dan tambah gitu. Yang enggak bertambah nopo. Yang enggak bertambah mungkin bisa jadi amal kita yuk tetap aja begitu. Tetap aja gitu. Atau bisa jadi berkurang. Nah, yang bisa menilai itu semua adalah kita semua. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ini ada amalan yang sangat mulia ya, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. As-siyamu afdalus siyamu ba'dal Ramadan gitu ya. Siam atau puasa yang afdol setelah bulan Ramadan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Syahrullah fil Muharram, jadi yaitu puasa di bulan Allah yang bernama bulan Muharram.
makna dari hadis ini jemaah, kenapa kemudian Sahrullahil Muharram gitu ya. Ya. Langsung menyematkan bulan Allah di Muharram, yaitu Muharram. Itu maknanya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Ya. Dan salah satu kemuliaan dan keutamaan di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini jemaah sekalian berbahagia, dilarang untuk berbuat yang tidak baik gitu ya. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Karena baik ya. Karena mulia ya. Makanya pertumpahan darah, peperangan di masa itu bulan Muharram itu tidak diberikan, tidak dilakukan. Ya, walaupun ada perselisihan, enggak dilakukan. Tidak dilatini oleh Rasulullah. Muharram, jadi mulia banget. Nah, karena ini mulia jemaah sekalian berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, mari kita kita jaga, kita rawat kebaikan-kebaikan bulan-bulan sebelumnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf Pak, kita ini wis terkadung kena ya adat ya. Di bulan Muharram ini kita sudah jarang ngundang-ngundang begitu kira-kira. Ngadakan apa Pak? Ngadakan ya mantu terutama. Ya pokoknya hajatan lah ya. Apakah itu mantu atau hajatan yang lain itu jarang sekali orang mengadakan di bulan Muharram. Padahal bukankah kita mengundang sanak saudara kita, Pak? Ya kan? Mantu itu kan mengundang, Pak. Betul ya, Pak ya? Mengundang, Pak. Mengundang sanak saudara dan orang-orang yang kita kenal gitu. Tetangga-tetangga kita. Mengundang karena kita berikan makan dan segala macam itu. Ya. Berbagi kebahagiaan di bulan mulia itu bukankah kemuliaan, Pak? Pasti bertambah kemuliaannya. Gitu. Mengundang itu juga bagian dari menyambung silaturahim. Gitu kan. Ya kan, Pak? Memberi makan dalam bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Maka pemberian kita di bulan yang mulia itu adalah pemberian yang mulia, Pak. Dan dilipat gandakan. Ada sebuah hadis Rasulullah. Ada 3 keutamaan, Pak. Di antara hal yang utama itu ada hal yang paling utama. Yaitu yang pertama, kata Rasulullah SAW. Afdolul fadail, Pak. Ada keutamaan di antara yang utama. Ya, apa kira-kira jemaah? Salat ini utama, Pak. Ya. Tapi tidak masuk yang paling utama. Puasa itu utama, Pak. Tapi nggak masuk paling utama. Afdolul fadail. Ada keutamaan, ada yang paling utama di antara yang utama. Apa itu ma'asyiral muslimin? Yang pertama, antasila man qata'aka. Menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim, Pak. Mengundang orang ya di bulan Muharram. Menyambung silaturahim di bulan Muharram. Kita berkunjung kepada orang yang tidak pernah kunjung kepada kita di bulan Muharram. Maka itu sesungguhnya kemuliaan di atas kemuliaan, Pak. Keutamaan di atas yang utama. Maka kemudian kata Rasulullah itu, orang menyambung silaturahim itu kenapa hal yang paling utama jemaah? Nyambung silaturahim pada orang yang biasa dengan kita, itu biasa saja, Pak. Betul ya, Pak ya? Nyambung, kita berkunjung ke saudara, tetangga yang sudah pernah berkunjung ke kita, itu kita balas berkunjung itu biasa, Pak. Sangat biasa. Tapi kita mengunjung kepada orang tidak pernah mengunjung pada kita. Nyapa pada orang tidak pernah bersapa dengan kita, gitu kan? Maka itu sesungguhnya hal yang paling utama, Pak. Dan inilah konteks dakwah itu, Pak. Kenapa paling utama? Ada konteks dakwah di balik ini, Pak. Orang yang menyambung silaturahim pada orang tidak pernah menyambung silaturahim pada kita. Kita sambung, Pak. Ada nilai-nilai dakwah, ada nilai pengorbanan, Pak. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, Pak. Ya, gitu ya. Nah, inilah kemudian katakan Rasulullah, hal yang paling utama di antara yang utama. Pertama, menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik terhadap orang yang memutuskan hubungan pada kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, waktu tia man haramaka. Memberi makan, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang tidak pernah memberi, Pak.
memberi di bulan Muharram ini, Pak, maka insya Allah ada pemberian yang sangat mulia, dilipat gandakan insya Allah. Gitu. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian berbahagia, mari kita memberi tidak hanya kepada orang yang pernah memberi kepada kita, tapi yang paling utama itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Ya, Pak ya. Ada enggak, Pak, tetangga kita yang tidak pernah? Ya tentu mungkin ada, Pak. Enggak pernah berkunjung, enggak pernah keluar rumah gitu kan. Enggak pernah apa Idul Fitri itu ya, hari raya Idul Fitri, ya Idul Adha. Orang lain itu bertebaran, jamu silaturahim, ya gitu kan, berkunjung sana kemari. Tapi ada saja mungkin, Pak, tetangga kita yang tidak pernah keluar rumah. Maka itulah tugas kita itu jemaah, untuk menyambung, mendatangi, dan kalau kita mampu melaksanakan itu, Pak, disitulah kemudian kita itu mendapatkan keutamaan di antara yang utama itu. Bahkan yang paling utama di antara yang utama. Memberi makan pada orang yang tidak pernah memberi, itu adalah hal yang paling utama. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa antasfaha amman sata, maka memberi maaf kepada orang yang tidak pernah memberi maaf, atau memberi maaf kepada orang yang membenci kita, Pak, memusuhi kita. Pak, jenengan kalau dimusuhi kira-kira balasnya apa, Pak? Jenengan di apa ya? Disiwa itu kira-kira, Pak. Jenengan balasnya apa, Pak? Santet. Ini kejam gitu. Disiwa gitu kan. Terus dicaci maki gitu Pak. Dan itu manusiawi sekali, Pak. Ya. Kita balas misalnya orang siwa, kita balas dengan siwa. Mungkin manusiawi sekali, Pak. Tapi kalau orang yang nyewa kita, orang yang membenci kita, orang yang ingin mencelakakan kita, Pak, namun kita membalas dengan kebaikan, maka disitulah kita itu menjadi orang yang memiliki derajat akhlak, derajat keagamaan yang paling tinggi, Pak. Maka dalam agama kita ini, idfa billati hiya ahsan, gitu kan? Balaslah sebuah keburukan, balaslah sebuah perselisihan dengan kebaikan. Berarti masa dipisah orang berarti balasnya apa, Pak? Lagi dipisah orang balasnya apa, Pak? Ini kena ayat ini, Pak. Idfa billati hiya ahsan, Pak. Sepeda motoran, Pak, mohon maaf. Mobil, itu sepeda mobilan, sepeda motoran. Gitu kan, Pak. Apa kira-kira? Kita tuh lurus, Pak. Tapi ada saja orang mungkin lupa, Pak. Mohon maaf, lupa. Mungkin dia tidak sengaja. Mungkin juga keburu-buru, Pak. Enggak sempat rating, Pak. Kalau lupa rating, motong. Apa kira-kira panjenengan katakan? Jelas. Nah, hal-hal yang semacam itu, kalau kemudian di realita kehidupan itu jemaah, kalau kemudian kita mampu menjaga itu, disitulah kita tuh termasuk orang-orang yang punya akhlak yang paling tinggi, yaitu memiliki keutamaan di antara yang utama, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian para jemaah, hal jazaul ihsan illal ihsan, setiap kebaikan secuil apapun itu, insya Allah itu akan kembali kepada diri kita. Maka dari itu jemaah sekalian berbahagia, janganlah meremehkan sebuah kebaikan. Saya sering menyampaikan kepada guru-guru saya, ya, rekan-rekan kerja saya, mulailah dari hal yang kecil. Dan saya ini kan ngajar, Pak, dan kebetulan baru 2 minggu, 3 minggu diamanai di SD Muhammadiyah 29. Jadi kepala sekolah. Sebelumnya di SD Muhammadiyah 11, Pak. Kepala sekolah di sana 2 periode, dan kemudian diminta di Bubutan, tapi nggak diizinkan. Kemudian diminta di Wiyung, di Karangpilang juga nggak diizinkan. Tapi sekarang diminta oleh PCM Sukomanunggal, SD Muhammadiyah 29, kemudian diizinkan oleh PCM, pimpinan cabang, dan kemudian saya mutasi sejak Mei kemarin, Pak. Jadi Mei akhir, dan ini pertengahan Juni, ya, sekitar 3 mingguan. Saya menyampaikan begini, kebetulan SD Muhammadiyah 29 itu masih baru, Pak. Mulailah dari hal yang kecil, gitu. Jadi siapapun itu, Pak,
Kalau kita ingin besar, ya, maka mulailah dari hari yang kecil. Ada sebuah hadis begini. Rubba amalun kabir tusaggiruhu niyatuhu. Betapa banyak orang yang berbuat amal itu banyak, Pak. Atau berbuat amal yang besar, tapi tusaggiruhu niyatuhu. Tapi akan menjadi kecil, Pak, karena niatnya itu. Jadi kalau niat kita ini tidak baik, ya kurang api, Pak. Maka sesuatu yang besar yang kita berbuat itu bisa jadi kecil, Pak. Sebaliknya, warubban amalun sogir tu'azzimuhu niyatuhu. Dan betapa banyak orang yang beramal kecil dan remeh mungkin bagi banyak orang. Tapi karena niatnya itu baik, mengharap mardhatillah, maka kemudian itulah sesuatu yang kecil itu dan terus-menerus dilakukan, itulah akan menjadi besar. Maka kalau kita ingin menjadi besar, maka mulailah dari hal yang kecil. Kalau amal kita ini ingin menjadi besar, Pak, mulailah dari amal-amal yang kecil. Maka kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita meremehkan sebuah kebaikan, walau antal qahaqa biwajhiha talqin. Walaupun kemudian hanya memberikan senyuman, menampakkan wajah yang ceria, senyum pada saudara kita itu sudah termasuk bagian daripada kebaikan. Maka dari itu jemaah sekalian berbahagia, teruslah berbuat baik, terutama untuk diri saya pribadi ini, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Karena setiap kebaikan itu cantolannya, Pak, pasti itu kepada ketakwaan. Ya, iman itu adalah dasar yang menggerakkan itu iman, Pak. Nah, perbuatan itulah yang namanya amal, dan itulah yang kemudian akan melabeli kita yang namanya takwa. Dan kita memang harus dituntut menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jemaah sekalian berbahagia. Kurang elok rasanya kalau saya lama-lama. Ya. Ikan sepat, ikan, ya Pak? Oh, tanya jawab, ya. Baik. Karena cukup sekian mungkin penyampaian materi saya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, saya tanya. Kalau nggak ada jawab jemaah yang tanya, saya kembali tanya. Ya, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebaikan. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. 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 Lakukan. Ya. Buat pertanyaan tadi. Gimana Ustaz? Pertanyaannya gini. Sekarang ini kan memang media sosial itu luar biasa. Bahkan kejahatan yang paling jahat itu bahkan bisa itu terjadi di media sosial. Betul Pak ya? Terjadinya pembunuhan dan segala macam itu, bahkan rusaknya moral agama anak-anak kita itu terjadi di media sosial. Dan beliau bertanya, ketika di media sosial, yang namanya kita kan posting hal-hal yang baik ya, atau hal-hal yang kita senangi. Tapi juga ada orang itu yang memang tidak semua orang itu pasti suka dengan kita ya. Nah, ada aja orang itu yang nyinyir dengan kita. Bahkan apa istilahnya? Memaki-maki gitu begitu, Pak. Nah, apakah kita tidak boleh mengcounter, membalas dengan hal yang sama? Kira-kira begitu. Dia memaki tapi kita balas dengan maki-makian. Boleh enggak kira-kira, Pak? Ada yang mau jawab, Pak? Ayat ini, Pak, apapun bentuk counter kita, Pak. Saya ulangi lagi, Pak. Idfa billati hiya ahsan gitu, Pak. Ya. Apa itu? Cegah, bantahlah, berselisihlah gitu. Apapun yang kita perselisihkan, Pak. Apapun yang kita bantah, Pak, harus dengan yang baik. Ini agama, ini ayat ini. Idfa billati hiya ahsan. Kalau kemudian kita itu tidak mampu memberikan membalas dengan kebaikan, itu berarti kita itu belum mampu menjadi orang yang terbaik gitu. Gitu. Idfa billati ahsan. Ini ayat ini, Pak. Ya. Dan perintah bahkan di surah An-Nahl ayat 125 itu. Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan gitu.
Berdakwah itu dengan cara yang hikmah, itu kan Pak, ya kan? Dan ini Rasulullah menyontohkan itu, Pak. Berdakwah dengan hikmah, dengan mau'idatul hasanah, dan cara-cara mengajak kebaikan-kebaikan. Kalaupun saat kita tuh berdakwah, menyampaikan hal-hal yang baik, membagi kebahagiaan terhadap orang lain, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang mencaci maki kita, maka jawabannya adalah wajadilhum billatihi ahsan. Gitu, Pak. Cegahlah, bantahlah dengan cara yang baik. Ini agama Islam, Pak. Apapun alasannya, Pak. Apapun bentuk maki-makian itu, Pak. Walaupun sakit bagi kita, Pak. Tetap perintahnya harus dengan yang baik. Tapi bagaimana, Ustadz? Bisa, Ustadz. Ya sudah, berarti kita memang tidak bisa, tidak mampu. Tidak mampu berarti kita ini. Kita masih belum mampu menahan hati kita ini. Bukankah kita itu disuruh untuk bersabar? Betul, Pak ya? Nah, kita membalas dengan keburukan, berarti kita belum sabar, Pak. Ada sisi-sisi yang tidak bisa kita terima. Orang tidak bisa terima itu berarti belum sabar. Kalau dia menerima, maka itu sabar. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain itu, Pak, apa itu? Sungguh ujub urusan orang beriman. Ya. Wa in asabathu dharra wa in asabathu sarra apa, Pak? Sakara. Fakana khairal lahu. Kemudian fa in asabathu dharra fakana sabara fakana khairal lahu. Kalau kemudian Allah berikan dia itu yang namanya kemudahan, kenikmatan, maka syakara, maka dia bersyukur dan itu adalah baik bagi dirinya. Kalaupun kemudian Allah memberikan cobaan, ujian, dharra, maka dia sabara fakana khairallahu, maka dia bersabar. Hanya dua, Pak, dalam hidup ini, Pak. Syukur dan bersabar. Kalau sabar, kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pahala, surga dari Allah. Kalau enggak sabar, berarti kita belum mendapatkan kemenangan, belum mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban saya, coba. Yeah. Ada lagi, Pak? Yeah. Jadi apapun, Pak, meskipun sepeda motor lewat bror gitu kan, mestinya astagfirullah, bukan yang lain. Jadi, Pak, apapun, Pak, sesakit apapun itu, Pak, agama itu menganjurkan harus dibalas dengan kebaikan. Kalaupun tidak mampu, berarti kita belum mampu melaksanakan itu. Tapi itu kan perintah, harus semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan berarti kita tidak baik, kita belum mampu menjalankan itu. Saya kira begitu. Yang lain, Pak? Cukup ya? Cukup. Sampai terus tanya, saya sing saya sing ngoga, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, umur barokah. Setiap waktu-waktu yang baik ini, waktu-waktu yang optimal, yang manfaat ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh buat kita sekalian. Amin Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.